Saya menyampaikan kitab Murujuz Zahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Mungkin memang awalnya kita akan biasa-biasa saja saat mendengarkan atau merujuk kepada kitab yang jelas-jelas pemahamannya dan akidahnya itu melenceng. Kalau maksudnya adalah ilmu yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan keyakinan, yang terkait dengan ibadah, tentu ini tidak direkomendasikan. Tapi kalau konteksnya adalah keduniaan, nah, itu silahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini teman-teman ya, kita akan coba mereaction lagi perkataan Uwah. Dan kalau saya mengatakan Uwah ini salah dalam ucapannya, dimana di dalam kitab rujukannya yaitu kitab Murujuz Zahab yang karyanya itu dari orang Syiah Mu'tazilah. Beliau ini mengatakan itu katanya tidak mengapa kita mengambil kitabnya orang Syiah tersebut selagi kita tidak mengambil pemahamannya dan akidahnya katanya. Wah, ini sungguh bahaya teman-teman ya. Secara logika saja kalau kita berpikir seperti itu, kita boleh asal mengambil referensi-referensi meskipun itu kitabnya dari orang Syiah, yaitu kitab Murujuz Zahab. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Mufti Sapitra bahwa kitab Murujuz Zahab ini memang karangan dari orang Syiah Mu'tazilah. Jadi kalau kita asal ngambil atau bolehnya mengambil referensi, ini bisa fatal teman-teman ya. Bisa jadi lambat laun kita akan terpengaruh dengan akidah mereka. Dan coba teman-teman ya, coba mari kita langsung simak saja ulasan dari Uwah ini yang memperbolehkan katanya kita mengambil atau merujuk dari kitab Murujuz Zahab yang jelas-jelas itu karangan dari orang Syiah Mu'tazilah. Ini dia videonya. Saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa? Nggak ada kerjaan. Dan nggak usah rendahkan orang. Ya. Dan gini, kalau mau diskusi yang ilmiah, jangan kita bawa kitab nggak nyambung. Saya menyampaikan kitab Murujuz Zahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot. Lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan. Orang ini Syiah atau bukan, dan itu untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi dari referensinya yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Ya, Will itu yang diambil skripsinya referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu di tempat Wharton School. Wharton School itu punyanya orang Israel. Israel Club yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru nembakin anak-anak Palestina. Kan tidak mungkin saya berkata gelar Anda didapatkan dari satu sumbangan untuk membunuh anak-anak Palestina, kan nggak mungkin, itu tidak ilmiah. Itu buruk gitu. Nah, itulah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran untuk menjatuhkan orang, nggak boleh. Ya, saya tetap referensikan kok teman-teman ngaji dengan siapapun. Bahkan teman-teman siapapun saya pernah sebut kan. Silahkan ngaji dengan Ustadz Fulan, ngaji dengan Ustadz Fulan. Saya sebut nama-namanya. Ya, kita harus objektif, terbuka, fair. Kalau ada kebaikan, kita tunjukkan, referensikan. Sebab begini, kalau bapak ibu hanya fanatik pada satu dan dilarang pada yang lain ketika salah, itu bahaya. Memang teman-teman ya, perkataan dari Ustadz Hidayat tadi memang betul. Kita boleh ya mengambil ilmu dari Ustadz siapapun selagi pemahaman dan akidah dari Ustadz tersebut lurus dan benar. Tapi kalau menurut saya teman-teman ya, jika kita mengambil atau merujuk kepada kitabnya orang Syiah, ini tidak dibenarkan sama sekali. Mungkin memang awalnya kita akan biasa-biasa saja saat mendengarkan atau merujuk kepada kitab yang jelas-jelas pemahamannya dan akidahnya itu melenceng. Seperti halnya orang-orang Syiah ini. Ditakutkan lambat laun jika kita bebas untuk memilih referensi-referensi yang sudah melenceng dari agama Islam atau akidahnya yang sudah sangat buruk, dipastikan suatu saat nanti orang tersebut akan terpengaruh dan akan mengikuti akidah orang tersebut. Dan lagi-lagi teman-teman ya, dengan apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini, saya tidak sependapat dengan beliau. Karena apa? Karena yang ditakutkan seperti halnya yang saya jelaskan tadi. Takutnya suatu saat nanti awalnya kita biasa-biasa saja, lalu lambat laun kita akan terpengaruh dan mengikuti akidah yang sesat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Mujiman Hafizullah di dalam penjelasannya berikut ini. Beliau ini melarang kita sebagai umat muslim untuk mengambil ilmu agama ya teman-teman ya. Ini ilmu agama. Itu dari orang-orang Syiah Mu'tazilah. Coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz Mujiman ini. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah boleh mengambil ilmu dari orang Syiah atau dari orang Yahudi? Ini kalau maksudnya adalah ilmu yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan keyakinan, yang terkait dengan ibadah, tentu ini tidak direkomendasikan.
Tapi kalau konteksnya adalah keduniaan, nah, itu silahkan saja mengambil ilmu dari siapa saja, dari orang sekuler juga boleh, dari orang-orang Eropa juga boleh, dari orang-orang ateis juga boleh. Konteksnya adalah ilmu dunia. Studi banding tentang pertanian di Thailand yang notabene agamanya bukan Islam, boleh enggak? Boleh. Karena memang pertaniannya di sana misalnya maju. Nah. Studi banding bagaimana menghidupkan tanah tandus ke Timur Tengah. Nah. Bagaimana membuat jalur pipanisasi. Nah. Boleh enggak? Boleh. Nah. Kemana lagi? Jadi ke negeri muslim boleh, ke negeri bukan muslim juga boleh. Tapi kalau belajar ilmu agama, maka belajarlah kepada ahlinya. Nah, belajarlah kepada ahlinya, bukan kepada orang Yahudi, bukan pula kepada orang Syiah, bukan pula kepada orang-orang orientalis, orang-orang yang bukan beragama Islam mempelajari Islam. Itu nanti pola pikirnya berbeda dengan kita sebagai umat Islam yang meyakini, sementara mereka mempelajari tanpa meyakini. Sehingga tidak direkomendasikan belajar agama kepada orang-orang Syiah ataupun kepada orang-orang Yahudi. Belajarlah kepada sumbernya, yang dalam hal ini adalah para ulama yang lurus, yang memahami agama kita ini berdasarkan kepada qala Allah, kemudian qala Rasul, yang dipahami dengan bil ma'thur, menukil dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama-ulama madhab, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyelamatkan. Karena terkait dengan masalah keyakinan itu tidak bisa berupa cerita-cerita mistis, tidak bisa berupa benda-benda keramat, tidak bisa berupa cerita-cerita takhayul, tidak pula bisa berupa amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunannya. Tetapi di sini kita perlu merujuk kepada sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama yang lurus, yang memahami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan jalan hidupnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dari pendapat dua ustadz tadi teman-teman ya, jelas pendapat dari Ustadz Mujiman itu yang lebih ilmiah kalau saya pribadi teman-teman ya, karena yang ditakutkan seperti apa yang diungkapkan oleh Ustadz Mujiman tadi, pola pikir atau cara pemikiran dari orang-orang sekuler, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Syiah itu berbeda dengan cara pikirnya kita sebagai umat Islam. Jadi lambat laun yang ditakutkan kita suatu saat nanti akan terperosok dan terpengaruh dengan akidah mereka. Itulah yang kita takutkan sebagai umat Islam, karena kita tidak mau dong di akhir hayat nanti kita mati dalam keadaan kafir. Justru itu yang paling kita takutkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Allah menekankan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.